Di setiap jahitan ini ada kisah perjuangan dari pengusaha konveksi lokal di tengah gempuran luar biasa dari pasar-pasar online dan serbuan produk-produk dari Cina. Sahabat Kepompong, pada episode kali ini kita akan berbincang dengan narasumber kita, pengusaha lokal di bidang konveksi yang sudah lumayan lama menggeluti usaha ini, tetapi banyak sekali tantangan yang mereka hadapi, terutama terkait masalah gempuran-gempuran dari produk-produk Cina yang mereka memproduksi produk secara massal sehingga harganya itu sangat rendah sekali. Kita ikuti kisah inspiratif dan kisah perjuangan dari mereka. Jangan lupa untuk klik, like, subscribe, dan share. Dan jangan kemana-mana, tonton episode ini sampai selesai. Ya, Kang Takal atau Mas Yadi boleh diceritain nggak kapan pertama kali sebenarnya mulai merintis konveksi rumahan ini? Dari tahun 2018an sih, setelah habis COVID. Mulai orang dari 3 orang. 3 orang? Iya. Nah, sampai sekarang dia kalau dilihat ada lumayan banyak ya? Ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya alhamdulillah. Alhamdulillah kalau untuk pengalaman kerja kita emang dari bujangan saya jujur ya, dari bujangan. Ya dari kerja kompesi sampai lari ke PT masuk dari QC sampai kepala produksi PT-nya bubar. Ya, alhamdulillah ketemu beliau ini, artinya mereka ngajak bareng sampai kejadian produksi ini. Ya alhamdulillah beliau punya mesin, kita punya skill, tempat ada, udah jalan. Kalau soal produksi ya kan. Kalau saya untuk pengalaman masuk di vendor Tanah Abang ya kan, pertama emang kita acuan, dalam arti kita bawa sampel berapa nih, masuk ke toko. Setelah kita masuk ke toko, dilihatnya barang toko mana yang oke, kira-kira arahnya apa, dari celana pendek, dari itu acuannya celana pendek, kemeja, sweater. Alhamdulillah yang masuk sweater itu kita bikin kemarin 88 itu punya Pak Haji Tanah Abang, itu berjalan alhamdulillah. Terus karena gara-gara market menurun, akhirnya ganti itu celana pendek. Terus sampai sekarang, alhamdulillah dengan berjalannya itu akhirnya kita sedikit banyak akhirnya nambah relasi di pasar. Jadi akhirnya sampai sekarang ini akhirnya orang pasar aja ibaratnya datang ke sini. Nah, terus kalau terkait masalah pemasaran tadi, kan sekarang sebenarnya banyak tuh diserbu sama produk-produk murah jadi toko-toko online. Ya dan itu juga pengaruh banget itu. Nah, strategi dari Kang Yadi atau Kang Tatang gimana? Paling ya yang kita siasatin ya paling ya mau nggak mau kadang-kadang kita jasa pun kita ambil. Jasa jahitan dari luar sekitar ya, mungkin ya, dari kita luar. ambil ya kan. Oh, kalau dulu nanti memang gimana konsepnya? Kalau dulu konsepnya kan produksi dari bahan cutting, terus proses, terus jahit, kita jual sendiri. Sebenarnya dibilang simple ya simple, dibilang ada pusingnya ya banyak. Satu misalkan kita bikin produk sendiri, satu dengan market yang sekarang ya kan, satu modalnya nggak kecil ya kan, lumayan gede juga. Sekarang misalkan kita produk sendiri kita jual misalkan, itu paling tidak kan harus minimal 100-200 lusin baru bisa ngimbangin. Sedangkan kita aja produksi setiap minggu kalau untuk celana pendek kayak kita pakai begini itu minimal 100 lusin. Ya 100 lusin misalkan di harga pasar sekitar selusinnya 600, kan udah ketahuan ya kan, sekitar 60 juta. Itu aja paling setengah minggu. Kalau kita bikin itu biasanya yang udah berjalan sampai 100-200 lusin. Itu kendalanya kalau kita marketnya di luar kurang kenceng. Jadi kadang-kadang kemarin pernah nyoba itu sempat ini numpuk. Nah di situ jeda lah tukang jahit. Kalau bahan baku alhamdulillah sih dibilang gampang ya gampang. Soalnya emang dia tahu pasarnya gitu kan. Mana yang bahan bakunya yang miring-miring gitu. Kalau bahan baku sih standar sebenarnya. Standar, cuman harga jualnya itu karena biasanya setiap minggu kita bisa kirim misalkan 200-300 lusin, tahu-tahu kan akhirnya tiap minggu dengan pemasaran yang kurang kan akhirnya cuma 80 lusin, 70 lusin. Nah, tapi kalau pemasaran yang dibuat Kang Yadi sendiri gimana? Ya itu dampaknya. Sampai sekarang yang kita rasain kadang-kadang. Sampai sekarang masih susah ya? Masih. Paling kita ya untuk nyiasatin paling ya kita ngambil jasa ya.
Nah berarti kan kalau ngambil jasa, teknis untuk ngambil jasanya itu gimana? Apa kontak kawan-kawan yang udah punya brand, kemudian juga kita terima Salah jasa satunya buat ya, nih, salah satunya ya. itu juga ya. Nah kalau selain itu gimana lagi Kang? Selain itu paling kita kerja sama PT. Jadi kalau di PT itu misalkan ada order yang di bawah 4.000 piece gitu, itu dikeluarin di CMT. Ada yang kontrak, ada yang enggak. Ada yang kontrak, ada yang enggak. Tapi teknis pembayarannya gimana Kang? Teknis pembayaran biasanya invoice 2 minggu. Nah tapi kan kalau ngelihat sekarang kan dilihat untuk pasar online itu kan kencang. Kang Yadi atau Kang Tata sendiri sempat coba ke sana nggak? Kalau kita untuk online sendiri belum. Karena kalau kita marketnya nggak boleh di online, soalnya kita punya market di pasar. Takutnya kita pasarnya nggak bisa jual kalau kita ikut online. Itu. Oh, jadi di sini sebenarnya Kang Yadi dan Kang Tata ngejaga pelanggan yang ada di pasaran Ya, tadi. Nah, karena pelanggan yang ada di pasaran mereka jual produk dan mereka jadi di sini, yaudah mereka yang fokus pemasarannya. Iya. Tapi dampaknya akhirnya kan ketika pasar mereka sepi, Kita ya di sini kena imbasnya juga kan. Nah, kita ngerasain. Karena kadang-kadang kita apa ya, namanya kita udah kerja sama temen dia vendornya udah cukup gitu kan. Kita nggak boleh punya jual sendiri dengan barang yang sama, kecuali kalau mau bikin brand sendiri, produk sendiri, barang yang beda di pasar baru bisa. Nah, terus kalau terkait persaingan produknya sendiri gimana sekarang Kang Yadi? Kalau persaingan ada, dibilang lumayan sekarang, apalagi di Gonjang sekarang ya, karena timbulnya kompetisi-kompetisi yang baru. Satu di masalah persaingan tenaga kerja. Kita udah enak-enak nih, tahu-tahu ya kompetisi yang baru-baru itu yang bikin goyang. Dengan apa iming-iming gaji gede, mau nggak mau karyawan dari sini biasanya pindah. Kadang-kadang yang mau balik lagi ke sini kan udah agak malu, padahal di sana emang ibaratnya baru itu kalau masalah tenaga kerja. Kalau masalah produk sendiri sih kadang-kadang penyakitnya ya kita dianggap dengan barang yang murah tapi kualitas tetap beda dari bahan bakunya. Kenapa di pasar itu bisa jual murah? Misalkan kita kayak celana pendek misalkan 50.000, dijual di online kan sekarang yang parah kan di online kan 30.000 bisa, tapi setelah kadang-kadang orang kan tapi banyak yang kecewa yang beli, ya kan. Makanya sekarang kalau kita tetap jaga kualitas walaupun persaingan lagi terjun bebas lah ibaratnya. Oh berarti sebenarnya di sini Kang Yadi pun sama Kang Tata tetap menjaga kualitasnya. Yeah. Jadi ketika ada permintaan yang dirasa memang nggak masuk, ya lebih baik nolak order gitu Yeah, ya. betul. Ya, Betul. karena daripada nanti makin kebebas juga kan. Nah, Karena biasanya begitu dia udah diturunin sekali, besok pas ada permintaan minta turun lagi juga. pasti, gitu ya. Tentu, ya. Nah, kalau dari mereka sendiri sebenarnya pernah sharing nggak sih dengan Kang Yadi, ini kan lagi sepi, bisa nggak sih turunin harga produksinya atau apa? Banyak yang begitu, banyak banget. Cuma tetap kita nggak bisa, soalnya karyawan diturunin gaji sedikit aja tuh goyang. Kadang-kadang kita pertahankan gaji yang standar aja, ibaratnya lah gaji standar kan sekarang ya nggak tinggi-tinggi banget juga nggak rendah-rendah banget gitu kan. Kalau untuk itu ya banyak yang nego arah situ. Ya tetap tetap aja yang kerja nggak ada, buat apa kan gitu. Tetap kita jaga di tukang jahit juga. Ya, alhamdulillah sih kalau untuk kendala-kendala paling ya satu paling ya biasanya itu yang sering kita rasain kemarin-kemarin penagihan. Kalau dijual pemasaran itu suka jeda. Ada juga yang pernah juga sih ya nggak kebayar juga pernah. Karena dengan T ini nggak kesini lagi kabur ya kan. Mungkin dengan kejadian Balang pernah waktu kejadian gempa kalau nggak salah, gempa nggak kebayar. Kalau untuk soal kendala di market lah. Tapi kalau untuk kendala produksi paling penyakitnya apa sih? Mesin doang. Tapi alhamdulillah sih kalau tim untuk di mesin sih kita ada. Nah, beliau kan mekanik spesialis. Kang, aku ngelanjut nih. Jadi kan kalau cerita awal Kang Yadi tadi sebenarnya karena bertemunya dua orang yang punya skill berbeda lah ya. Kang Yadi punya skill di masalah produksi, kemudian Kang Tata kan punya skill di masalah mesin ya. Bisa diceritain nggak sih Kang, kendala di mesin itu biasanya apa aja sih? Kemudian posisi sekarang ini mesinnya apakah dulu beli memang baru atau beli second kemudian diperbaiki atau gimana Kang? Ya kalau kendalanya sih ya lumayan banyak, lumayan rumit juga. Sebenarnya sih kita banyak kekurangan masalah mesin, cuman
kita coba bertahap pelan-pelan, mungkin ada lebih atau apa kita nyambung tambah satu. Kalau masalah mesin ya paling loncat doang sih, loncat atau apa, nggak terlalu ini banget sih. Terus kalau mesinnya tadi dulu pertama kali ngerintis beli second atau Beli beli baru? second, kita beli second ya, second juga nggak pada benar karena kita merasa bisa ya kita perbaiki sampai layak pakai. Kadang kita chat dulu, setelah ada ya ini bapak ini yang ngurusin dah. Orang rencananya mau ke depannya begitu bareng-bareng. Sisi lain saya kan bisa mekaniknya, yang satu kan bisa untuk ngejahitnya, semuanya ngerti. Ya udah kita gabung bareng-bareng kita jalanin. Meskipun banyak ya jatuh bangunnya banyak lah. Cuman kan di sisi lain banyak yang butuh juga di sini. Kalau kita tutup, wah gimana nanti? Kang bisa ceritain nggak? Tadi kan dari sisi Kang Yadi tuh jatuh bangunnya, dari sisi Kang Tatang ini jatuh bangunnya. Ya banyak juga sih jatuh bangunnya. Contohnya kayak orderan. Kadang-kadang di saat kita baru ngelangkah, orderan ada, kita udah nyetingin mesin semuanya, tahu-tahu orderan itu nggak banyak gitu. Kan kita nyeting mesin lagi, ntar udah di samping itu tahu-tahu nggak ada, dari sananya udah nggak ada, akhirnya kita nyari CMT. Ya itu ya bapak ini dah semuanya yang nginin. Kalau saya paling cuma nyetingin mesin semuanya supaya layak pakai, prosesnya apa, dan masing-masing proses dia lain juga setelan mesinnya, jadi nggak bisa di ini. Kayak sekarang mau masuk mesin ini. Oh berarti sebenarnya setiap mesin itu dia peruntukannya beda-beda ya? Ya beda. Nah jadi ketika nanti misal ada kendala baru Kang Yadi update ke Kang Tatang, Kang ini ada kendala nih di mesin Ya, ini, bisa betul. tolong repair atau perbaiki. Ya. Nah, tapi kalau yang saat ini dipakai itu mesinnya kita beli baru lagi atau tetap pakai yang bekas-bekas di repair? Yang bekas-bekas semuanya kita pakai lagi. Kang terakhir nih untuk Kang Yadi sama Kang Tatang, harapan dari Kang Yadi atau Kang Tatang sendiri terkait usaha ini ke depannya gimana? Kalau harapannya ya pengennya gede. Mudah-mudahan ya, market tambah kenceng, terus tambah maju, itu mah harapannya pastilah. Terus ibaratnya karyawan nyaman, otomatis bosnya ikut nyaman kalau karyawan nyaman kan. Ya cuman ya itu kendalanya yang masih banyak kita perbaiki. Syukur-syukur kita bisa produk sendiri, nah itu baru aman. Karena banyak kan kendalanya, ya kan? Apalagi modal. Dan sekarang kalau kita bikin 100 lusin ya ketahuan. Padahal di sini 100 lusin kalau pekerjaannya nggak nyampe seminggu. Padahal dengan modal 100 lusin itu kurang lebih modalnya 100 lusin kalau kita penjualan sekitar 60 juta itu 100 lusin. Sedangkan kalau 100 lusin itu baru diangkat 1 minggu. Dan nunggu barang keluar kan bikin lagi stok kedua. Nah itu kendalanya. Yang buat kedua, ketiga itu belum siap. Dari Kang Tatang? Ya sama, ya pengennya sih kita usaha ini berjalan terus. Di samping itu kita jadi bisa motong sendiri, ngejual sendiri. Jadi kalau bisa kita punya bendera sendiri lah. Jadi nggak terlalu ini. Tapi kan semuanya juga terbentur sama biaya, mungkin harus pelan-pelan atau gimana ya. Mungkin bapak ada mau menyumbang ke kita atau mau jadi inspektor kita, kan kita nggak tahu juga kan. Nah Kang, berarti kan kalau saya tangkap dari Kang Yadi atau Kang Tatang kan sama nih harapan ke depannya. Jadi pengen usaha ini bisa besar, cuman terkendala di investor. Iya. Nah dari Kang Yadi atau Kang Tatang sendiri, semisal nantinya ada orang yang investasi, teknisnya gimana Kang? Kalau teknisnya sih tergantung kesepakatan ya kalau itu mah. Tapi biasanya di umumnya ya paling biasanya mesti bagi hasil. Dalam arti bagi hasil ya presentasi dengan produk. Contoh kecil misalkan dana 100 juta misalkan. 100 juta buat produksi jadi berapa nih? Marginnya berapa nih? Dan kalau itu tergantung kesepakatan berdua. Kalau arahnya marginnya ke situ ya kan. Tapi jangan nanggung-nanggung gitu kan. Kalau cuma 100 juta itu tadi saya cerita. Paling kalau untuk celana pendek cuma jadi sekitar 100 juta itu paling untuk 100 lusin, paling 200 lusin. Itu tadi cuma 1-2 doang. 3-4 kita belum siap. Makanya kalau ini sobat-sobat ya kalau ada ya jangan nanggung-nanggung. Misalkan bisa di angka 500 atau 300 gitu. Kalau untuk 100 paling outputnya cuma jadi berapa? 200 lusin.
Nah, sahabat Kopong, itu tadi cerita dengan Kang Yaji sama Kang Tatang. Bagi kalian yang menyaksikan episode kali ini, kalian bingung ingin berinvestasi kemana, kalian bingung ingin memulai usaha dari mana, kalian bisa hubungi ke GR Collection, pengusaha konveksi di daerah Bekasi yang sudah punya pengalaman luar biasa dengan kualitas jahitan yang luar biasa juga, karena mereka sudah punya langganan di Tanah Abang, tapi mereka terkendala di permodalan untuk mengembangkan usahanya. Jadi kita nanti akan cantumkan nomor handphone Kang Yaji dan Kang Tatang di kolom deskripsi. Kalian bisa langsung kontak ke mereka, GR Collection. Siapa tahu dengan begitu usaha mereka bisa berkembang dan kalian pun punya potensi usaha juga ke depannya. Dan bagi kalian, jangan tergiur hanya karena harga murah yang kalian lihat di marketplace atau pasar-pasar online. Karena tadi ternyata produk murah kualitasnya nggak bagus, bahannya nggak bagus. Jadi lebih baik kalian beli produk lokal, terutama produk GR Collection tadi. Karena selain membeli produk, kita membantu usaha lokal berkembang, tetapi di situ juga kita membuktikan bahwa kita mencintai produk-produk Indonesia. Kepompong berubah atau punah.